Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Sampai Anda mensikapi ingin bubarkan MUI, sekalian bubarkan negara. Kok ini hari Anda petantang pententeng mengatakan bubarkan negara. Tapi kok merasa seperti MUI ini kalau bubar, Tuhan bubar, negara bubar. Enggak. Nah inilah saya bilang MUI itu bahayanya. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Negeri ini lebih baik tanpa MUI. Takbir, tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga di Cilegon. Takbir, tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya. Sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Jika dalam masalah izin pendirian HKBP di Cilegon ini tidak dikeluarkan oleh wali kota, maka apa yang bisa dilaksanakan oleh Kementerian Agama? Saya kira tidak ada yang bisa dilakukan. Banyak kasus-kasus di daerah yang berkaitan dengan konflik keagamaan selalu dijawab dengan negara tidak boleh kalah. Harusnya para pejabat negara di pusat bertanya, kenapa negara sering kalah? Jadi dalam kesimpulan saya ya, kalau kita khawatir dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang terus kalah saing dengan umat Kristen gitu, menurut saya bukan rumah gerejanya yang kita kita tolak, tapi ajaran kita lah yang harus diperbaiki. Kalau agama kita itu isinya ya orang-orang yang suka demo, terus kemudian mereka ngelihat kelakuan ulama-ulama Islam di Indonesia yang ngejek-ngejekin agama lain, yang di salibnya ada jin kafir, ya inilah yang terjadi. Penolakan terhadap gereja-gereja. Harus izinnya lengkap, dipermasalahkan, kalau nggak lengkap bisa digusur. Tapi kalau masjid, siapa yang berani gusur? Majelis Ulama Indonesia itu saya terus terang suka pengen ketawa gitu ya. Kan ini kan bukan kejadian yang pertama, sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Lalu ada peran dari Majelis Ulama Indonesia. Saya kan selalu bertanya, apa sih peran daripada Majelis Ulama Indonesia ini lain membisniskan sertifikasi halal, ya kan, dan sibuk mencari mana yang haram kan gitu kan. Nah, peran Majelis Ulama Indonesia dan peran Departemen Agama apa untuk supaya ini jangan terjadi hal seperti ini. Dan di sini juga harus ada reaksi dari aparat kepolisian untuk bisa mencegah orang-orang seperti itu. Konstitusi kita menjamin kebebasan beragama. Sudah perintahkan kepada aparat untuk bertindak tegas. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Majelis Ulama Indonesia melarang umat Kristiani untuk membangun gereja. Bagaimana gereja-gereja saat ini banyak dihambat, bahkan ada yang dibakar. Semakin mereka menghalang-halangi, maka akan semakin kelihatan bagaimana ajaran mereka yang katanya rahmatan lil alamin. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah yang ada di Cilegon adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini.
Pertanyaan saya, kenapa tempat wisata yang mana ada orang luar negeri datang untuk kawin di situ, nikah siri, itu nggak ditandatangani petisi untuk dilarang? Kenapa tempat ibadah, tempat dimana mencari Tuhan justru dilarang, ya kan? Ya, tapi ya nggak ngerti lah cara berpikirnya orang-orang ini gimana. Kenapa yang diatur cuman agama non-muslim? Kenapa yang Islam nggak diatur? Kenapa kalau masjid nggak diatur? Tetapi kenapa kalau gereja dan lain-lain diatur? Tapi sekali lagi, kasus semacam ini sangat-sangat banyak. Berhenti untuk menolak pendirian gereja. Saya selalu heran kalau ada kelompok yang menolak berdirinya rumah ibadah. Mereka ini ketakutan imannya goyah ya. Wali kota dari Partai Berkarya dan wakilnya dari PKS itu menolak memberi izin pembangunan gereja bareng-bareng dengan ormas intoleran. Ternyata mereka itu takut banget sama salib yang di gereja itu. Apa di kota Cilegon ini banyak makhluk berjenis vampir dan juga Dracula? Kok takut banget kalau ada gereja? Tak intoleran rumah ibadah tapi sangat toleran dengan rumah pijat plus lokasi pangkalan para PSK di kota Cilegon itu cukup banyak dan meluas. Ada berita yang menyebut di kota Cilegon dalam satu RT aja itu ada 6 diskotik. Di Cilegon sepertinya memang mau usaha apa saja bebas. Yang nggak bebas kan yaitu tadi, bangun gereja. Penolakan pembangunan gereja memang bukan berita baru di Cilegon. Masyarakat Cilegon, Banten harus malu. Wali kota Cilegon harus malu. Ustadz, Kiai, ulama Cilegon harus malu. Mereka harus malu karena menolak pembangunan gereja di kota itu. Sampai saat ini pun upaya Menteri Agama pun tak banyak membawa hasil. Nah, seperti di Cilegon ini lucu. Dia bilang katanya ini adalah kota ulama. Perut! Kenapa kok alergi, gatal, kemeriang melihat adanya gereja? Lucu saya. Kalau orang lihat salib lalu gemetar, memang kita setan apa? Pernah nggak kita bangun masjid, kemudian kita minta izin ke lingkungan sekitar kita? Nih, saya bisa yakinkan. Kenapa? Arogansi kita. Karena mentang-mentang mayoritas seenak udele. Di Bali saja gereja boleh kok. Bali itu mayoritasnya Hindu di sini. Gereja ada, masjid ada. Jujur saya muak. Intoleransi mulai berkembang, masyarakat sudah mulai terpapar, pemerintah daerah diam saja, aparat keamanan juga sama saja. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran. Di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, justru tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Cilegon adalah salah satu wajah paling kelam mengenai toleransi beragama. Di Cilegon mungkin membangun tempat karaoke lebih mudah ketimbang membangun gereja. Menjalankan tempat maksiat barangkali lebih mudah. Kenapa? Karena di Cilegon memang tidak ada satu gereja pun yang diizinkan berdiri. Kenapa wali kota Cilegon malah kok jadi pengecut kayak gitu? Menandatangani petisi untuk menolak pembangunan gereja. Bukan cuma wali kota, wakil wali kotanya juga ikut-ikutan. Majelis Ulama Indonesia aktif menolak pendirian gereja di Cilegon. Tidak ada alasan untuk mendengarkan teriakan gerombolan-gerombolan yang seperti Dracula takut sama salib.
Lagi viral gereja ditolak ormas ala-ala gurun di kota Cilegon. Menolak dan melarang pembangunan gereja. Gereja ditolak, ibadah Kristen ditolak. Anehnya gimana? Sudah biasa, sudah jadi jadwal rutin tiap tahun di negeri ini. Ini Maret 2022 kebaktian dilarang di kota Bandung. Ini Desember 2021 ibadah Natal dibubarin di Lampung. Matiin dulu. Ini September 2020 umat Kristen ibadah dipasangin lagu keras-keras sama warga. Nih, speaker nih. Saya bisa tunjukin jejak digital umat minoritas dilarang ibadah itu sudah tradisi setiap tahun. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Jadi yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di negeri ini, itu pasti otaknya yang bermasalah. Gilanya lagi, masih ada yang kampanye melawan Islamofobia dan percaya di Indonesia ada Islamofobia. Biadab sekali mereka memutarbalikan fakta, padahal yang jelas-jelas ada di Indonesia itu Kristenofobia. Fakta. Orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobia, nggak ada. Kalau negara nggak ada. Minta jadi menteri kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Pak itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu nggak tahu ya, saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Nah, kamu tahu nggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Nggak usah pakai dalil-dalil, kalau nggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu, dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi nggak percaya, orangnya nggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah ini berdebat harus khalifah dan nggak ngerti artinya khalifah, nggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat, wah pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan, orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan. Ya kan? Provokator agama tuh, penista agama tuh sesungguhnya. Juga ngajak-ngajak orang diskusi agama, berdebat, terus saling menghina, saling merusak satu agama, dihina, agama lain dihina gitu. Semua siapapun juga yang menghina agama, saya laporkan polisi. Ya kan? Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan. Oke? Nandar Yonatan, ya kan? Jadi dicatat tuh. Abdul Somad pernah mengatakan bahwa ada jin kafir di dalam salib dan melucu di hadapan jamaahnya seolah-olah ia lupa ke sebelah mana kepala patung salib itu terkulai. Mereka menista agama dan mazhab lain. Intinya mereka mengajarkan kebencian dan permusuhan kepada agama atau mazhab yang mereka anggap berseberangan dengan mereka, baik dengan cara mengolok-olok simbol maupun dengan mengatakan hal-hal yang buruk terhadap agama atau mazhab lain itu. Akhir-akhir ini kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad yang bilang bahwa ada di salib itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Bukan hanya melecehkan Tuhan, tapi melecehkan salib seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad gitu misalnya. Kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus dan seterusnya, melecehkan gereja dan seterusnya. Tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Menguatnya gagasan bahwa Islam memang memerintahkan umatnya untuk memerangi kaum kafir agar Islam terselamatkan. Dan kaum kafir itu berarti mereka yang menentang hukum Allah. Keyakinan semacam itu ada di kepala banyak muslim, bukan cuma 1-2 orang, bahwa wajib hukumnya untuk memerangi kaum kafir. Ingat kasus Ahok pada 2016? Ajaran Islam yang terus disebarkan, dikembangkan, ditanamkan oleh kalangan yang memang percaya bahwa Islam sesungguhnya memang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan jalan Allah dengan memerangi musuh-musuh Islam termasuk umat Kristen. Ajaran Islam jelas berperan dalam rangkaian kejahatan kemanusiaan ini. Islam menyebabkan terorisme. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim,
Itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi viral video ceramah Habib Muhammad bin Anis Syahab karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita kepada Allah. Katanya, masa iya jalan-jalan dengan teman non-muslim bisa menggerus iman? Ah, masa sih Beb? Segitu lemahnya iman sampai bisa tergerus hanya karena berteman dengan non-muslim? Makanya saya tanya, ini iman, keyakinan, apa pagar pembatas di Stadion JIS yang mudah roboh itu? Bib bin Anis coba, mobilnya apa? Mitsubishi Pajero Sport. Itu bikinan mana? Jepang. Yang bikin agamanya apa? Bukan Islam kan? Apa masa waktu Bib bin Anis naik mobil itu punya pikiran, wah mobil ini dibikin oleh orang non-Islam, mereka baik dan canggih sekali, ini orang-orang Islam kok nggak ada yang bikin mobil, duh keimanan Islam saya tergerus nih. Mosok gitu cara mikirnya. Terus waktu pakai HP itu merasa imannya tergerus karena yang bikin bukan orang-orang Islam. Ini benar-benar lucu dan konyol menurut saya. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Sobat itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda ini diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu atau goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen.
Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Muslim ini ampun-ampunan lah. Coba ditantang dia. Si Somad itu. Kenapa nggak dia yang jihad? Si Habib Rizik, kenapa dia yang nggak jihad? Ya yang walau di jihad lah dia. Mau dia jihad. Mau ditangkap aja udah nangis-nangis. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya enggak. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ini lembaga apa ini? MUI ini lama-lama saya lihat. Ini loh, si Anwar Abbas nih,
nggak ada selesainya buat masalah. Anda seperti kecewa, sampai Anda menanggapin netizen aja yang ingin bubarkan MUI, Anda berdalih malah bilang apa? Sekalian bubarkan, kalau begini, sekalian bubarkan negara. Ini Anda bicara pakai otak atau enggak sih? Atau emosi? Masa Anda seorang bubarkan negara? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Kebetulan dikasih makan oleh pemerintah. Nggak penting sebetulnya. Kok ini hari Anda petantang pententeng seorang diri mengatakan bubarkan negara. Saya soalnya mau ketawa aja. Cuma saya lihatnya apa? Ini ucapan orang bodoh. Sampai Anda mensikapi ingin bubarkan MUI, Anda seperti anak kecil. Sekalian bubarkan negara. Hei, ini negara Republik Indonesia. Bukan negara agama. Ini negara punya dasar hukum, undang-undang dasar. Jadi, nggak penting harus dengan ada MUI. Nggak menjadikan negara ini lebih utuh. Jadi tanpa MUI nggak ada masalah. Anda seperti menganggap mentang-mentang mayoritas terus mengganggu bubaran negara. Anda belum berjuang. Negeri ini dibuat menjadi merdeka, mengusir penjajah, dilawan oleh seluruh bangsa Indonesia, yang di situ tidak ada pernah bedain agama, suku. Lah inilah saya bilang MUI itu bahayanya. Jadi ulama cuma dibuat label. Terus Anda kaitkan ini kriminalisasi ulama. Ulama yang mana dikriminalisasi? Emang kriminal loh yang ditangkap. Siapa sih yang ditangkap? Kriminal semua. Belum lagi juga ini MUI, DKI mau nyerang buzzer dan dukung Anies. Anda ini juru kampanye atau apa? Tapi saya dengar beritanya sudah terima duit dari Pemda DKI. Pantes Anda gonggong semuanya karena sudah makan duit dari mereka. Nah, kondisi begini, saya melihat sikap terjang MUI ini yang selalu membuat gaduh, malah bisa merusak. Anda dikit-dikit klaim-klaim Islam ulama, kriminalis ulama. Bukan ulama Anda. Anda pedagang ulama su. Anda bekerja untuk kepentingan politik. Masa Anda mendukung Anies? Itu apa? MUI apa ini? Dari pertama saya lihat MUI ini, lahirnya aja itu sudah cacat di zaman Orde Baru. Tujuannya apa? Politik. Menjadikan agama itu kuda politik. Nah, karena lahirnya udah cacat, akhirnya saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua. Setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Harusnya seorang MUI itu, ulama itu apa? Tidak mempermasalahkan hal yang sepele-sepele yang nanti buat gaduh. Tidak ada yang benar semuanya saya perhatiin. Apalagi semenjak ada Pak Anwar ini. Dari wajahnya aja sudah kurang enak dilihat. Kalau ngomong nyelengkit, bilang Pak Jokowi, muak semuanya. Anda seperti ada yang frame, seperti ada yang menggerakkan. Hancur nih Pak, negara gara-gara Anda. Anda nggak ikut berjuang membela negara, tapi Anda merusak negara ini. Harusnya Anda dukung tuh kerja Densus 88 polisi yang siang malam menyelidikin. Hanya untuk menyelamatkan negeri ini dari rongrongan. Di mana tempat yang namanya kuda politik menggunakan agama, pasti harus apa? Ya bertopeng ulama dong. Jadi jangan Anda gaungkan terus negeri ini mau diganggu sepertinya pemerintah sekarang tuh benci sama Islam. Tidak benci sama Islam. Kalau benci sama Islam ya semuanya aja. Jangan Anda frame ulama-ulama, kriminalisasi ulama. Jujur aja. Ulama yang Anda katakan ulama itu bagi saya bukan ulama. Nah, yang lucu apa? MUI ini mewakili umat Islam di Indonesia. Tapi yang mengkritik MUI apa? Mayoritas Muslim. Ini kan terbalik, jungkir balik, akrobat. Harusnya fatwa Anda itu didukung oleh mayoritas Muslim kalau masuk di akal. Berhubung fatwa Anda nggak masuk di akal, seperti ada tujuan lain, ini semua Muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Harusnya apa? Agama itu, Anda itu ulama, membuat persaudaraan, persatuan. Jangan membuat isu-isu yang ingin memecah belah. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-Muslim. Ini negeri mewakili 5 agama. Terus yang minoritas mau didolimi? Jangan. Jadi seperti negeri ini apa? Selain non-Muslim apa? Numpang.
Dia punya jasa terhadap negeri ini. Besok-besok Anda direfresh dulu. Saya perlu loh, orang MUI ini perlu dicek loh kemampuan dia tentang Islam, pemahaman dia tentang Al-Quran. Jangan-jangan nggak ada yang paham. Ngomong Islam seenaknya sendiri. Ya itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Dari mana kafir di Al-Quran? Tidak ada. Kok dengan gerombolan berapa orang ini seperti Anwar Abbas yang ekstrim menyerang-nyerang Densus diserang. Tidak salah kalau rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Sudah ada Menteri Agama, Departemen Agama, itu lembaga negara. Di dalamnya ada apa? Berapa banyak agama. Jadi fatwanya itu apa? Memenuhi keadilan. Tidak membuat kisruh. Ini MUI tiap saat apa? Fatwanya seperti non-muslim itu apa? Yang diserang nanti ini, agama ini, hati-hati nanti kafir. Waloni nyerang-nyerang Kristen dia diem, tapi begitu ada kece teriak-teriak. Ini Anda tidak adil. Loh, kok Anda melarang mengucapkan Natal atau apa kepada orang Nasrani? Anda beragama nggak pakai kitab suci. Anda beragama seenaknya sendiri. Nah inilah jadi. Jadi kalau ada rakyat nih ingin membubarkan MUI, sudah wajar loh. Bagi saya ini lembaga yang paling resek. Anda kadang-kadang ngeluarin statement itu yang ingin membuat gaduh. Berdalih bela ulama, kriminalis ulama. Ini berapa orang? Gak ada yang ulama itu, Pak. Itu bukan ulama. Mereka menjual label ulama untuk hal-hal yang berbahaya, mendukung politik atau siapapun. Jadi saya aja nih, saya tuh nggak anggap penting MUI. Sampai lama-lama tuh saya jenuh lihat agama ini. Menciptakan masalah nggak ada habisnya. Nanti timbul ini, nanti timbul ini. Kalau mau lihat keberadaan MUI ini bagi saya ini nggak penting buat suatu negara. Jangan cuma karena berapa orang di MUI yang sok merasa suci, merasa wahyu Tuhan. Padahal semua itu fatwanya tidak mutlak. Bisa aja sesat, Anda bukan mewakili Tuhan. Tapi kok merasa seperti MUI ini kalau bubar, Tuhan bubar, negara bubar. Enggak. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Sudahlah. Daripada kita ngurus yang lain-lain, bubarkan MUI. Cukup ada Departemen Agama. Ada NU. Ada Muhammadiyah. Bagi saya MUI ini apa? Sudah disusupin berapa orang yang punya afiliasi radikal. Kenyataannya sudah masuk kan? Saya yakin banyak di dalam. Mereka punya jaringan banyak. Mereka punya kekuatan finance. Ini langkah pertama. Nah, sebelum bermacam-macam ini semua, bubarkan aja MUI. Tutup, tidak ada masalah. Saya yakin, insya Allah negeri ini lebih baik tanpa MUI. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial
untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.